Suara menangis dari dalam kubur, sebab ada orang sholat di dekat kuburannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa suara menangis terdengar dari dalam kuburan karena ada orang yang sedang sholat di dekat kuburan itu. Ini adalah kisah nyata, bukan sekedar dongeng. Karena kisahnya telah diabadikan oleh banyak ulama di dalam kitab-kitab beliau, oleh para ulama salafus soleh, di antaranya oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, dan juga oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya yang namanya kitab Ar-Ruh. Nama kitabnya Ar-Ruh, tentang ruh manusia. Rawa Ibnul Qayyim Al-Jauziyatu fi kitabih Ar-Ruh telah meriwayatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya yang namanya Ar-Ruh, an Abi Uthman An-Nahdi, dari Abi Uthman An-Nahdi, An-Nabna Sasin, sesungguhnya Ibnu Sas, kharaja fi janazatin fi yaumin, telah keluar oleh Ibnu Sas untuk mengiringi suatu jenazah pada suatu hari. Wa alaihi thiyabun khafafun, dan Ibnu Sas mengenakan baju pakaian yang tipis. Fangtaha ila qabrin, lalu sampailah beliau sampai kepada kuburan. Kemudian Ibnu Sas mengatakan, fasallaitu raka'ataini thumma taqa'tu alaihi, lalu salat oleh aku sebanyak salat 2 rakaat, lalu aku bersandar pada kuburan itu. Fa wallahi inna qalbi la yaqdun id sami'tu sautan minal qabri, demi Allah, sesungguhnya hatiku sungguh-sungguh terjaga, tidak tidur. Tiba-tiba aku mendengar suara dari kuburan, suara menangis, merintih, menjerit. Suara itu mengatakan, ilaika anni, menjauhlah engkau dariku. Ilaika anni, menjauhlah engkau dariku. Ilaika anni, menjauhlah engkau dariku. La tu'dhini, janganlah engkau menyakiti aku. La tu'dhini, janganlah engkau menyakiti aku. La tu'dhini, janganlah engkau menyakiti aku. Fa innakum qaumun ta'maluna wa la ta'lamuna, sesungguhnya kalian ini manusia yang bisa beramal tetapi kalian tidak mengetahuinya. Wa nahnu qaumun na'lamu wa la na'mal, sedangkan kami adalah manusia yang mengetahui tetapi kami tidak bisa beramal. Wa li ayyakuna li mithlu rak'ataini ahabba ilayya min kadza wa kadza, ay min ad-dunya wa ma fiha. Sungguh, jika aku mampu mengerjakan semisal 2 rakaat ini, maka yaitu lebih aku cintai daripada ini dan itu, yaitu lebih aku cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam kisah ini diceritakan bahwa Ibnu Sas keluar untuk menengok suatu jenazah pada suatu hari, dan beliau memakai baju yang agak tipis, agak ringan. Kemudian beliau sampailah kepada suatu kuburan, lalu beliau sholat 2 rakaat. Kemudian Ibnu Sas bersandar pada salah satu kuburan. Beliau mengatakan, beliau bersumpah demi Allah, sesungguhnya hatiku dulu sungguh-sungguh dalam keadaan terjaga, tidak tidur, tidak mimpi. Tiba-tiba aku mendengar suara dari dalam kuburan. Suara itu menjerit, menangis, merintih. Menjauhlah engkau dariku, menjauhlah engkau dariku. Janganlah engkau menyakiti aku, janganlah engkau menyakiti aku. Sesungguhnya kalian ini adalah suatu kaum manusia yang kalian bisa beramal, tetapi kalian tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahuinya. Sedangkan kami, orang-orang yang sudah mati, adalah kaum yang kami bisa mengetahui keadaan kalian, keadaan berbagai macam hal, tetapi kami tidak bisa beramal. Sungguh, sekiranya saya memiliki 2 rakaat, artinya saya mampu menjalankan sholat 2 rakaat,
maka lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau orang sudah terlanjur masuk ke dalam kuburan, maka tatkala dia melihat ada manusia yang masih hidup, sholat 2 rakaat, dia kepingin sekali, sehingga dia menangis, kepingin ingin menjalankan sholat walaupun hanya 2 rakaat, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Oleh sebab itulah, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, masih bisa dikesempatan oleh Allah, diberikan kesempatan bisa sholat, mari kita pergunakan sholat sebaik-baiknya. Kalau sudah terlanjur masuk ke dalam kuburan, maka roh kita akan menjerit, menangis, merintih, melihat semua ibadah yang dilakukan oleh manusia yang masih hidup. Dia kepingin tetapi dia tidak bisa menjalankannya. Sehingga Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita di dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kepada kalian at-takatsuru oleh banyak urusan, oleh banyak alasan. Kalian ini banyak urusan dan banyak alasan. Banyak urusan dan alasan itulah telah melalaikan kepada kalian hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian nanti akan ziarah, akan masuk ke dalam kuburan. Kalau kalian sudah terlanjur masuk ke dalam kuburan, maka kalian akan menyesal. Setiap orang yang sudah terlanjur masuk ke dalam kuburan, semuanya menyesal. Semuanya menyesal. Orang yang sudah banyak amal ibadahnya menyesal, mengapa kurang banyak. Mengapa dulu saya kurang banyak amal ibadah saya, padahal amal ibadahnya sudah banyak. Apalagi orang-orang yang kurang amal ibadahnya, maka dia akan tersiksa di dalam alam kuburnya. Dia menangis, meronta, menjerit dan seterusnya. Oleh sebab itulah, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih hidup di dunia, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi 2 rakaat itu diterima oleh Allah, luar biasa. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadis di dalam kitab Ar-Ruh itu juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Nomor hadis 8865 dari Zaid bin Wahab. Di dalam kisahnya hampir sama. Bahkan ada orang yang ziarah kubur itu berdialog dengan orang yang sudah meninggal. Kemudian yang masih hidup itu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin saja. Yang meninggal, orang yang dalam kuburan itu kepingin mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seandainya bisa, qad qultuha li an aqtira ala an aqulaha ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Aku sungguh kepingin mengucapkan Alhamdulillah, zikir saja kepingin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aku sudah berusaha tetapi aku tidak mampu mengucapkan Alhamdulillah. Kalau seandainya aku mampu mengucapkan Alhamdulillah, maka lebih aku cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Inilah, oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali lagi, mumpung kita masih di dunia, maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya, terutama sholat. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau seandainya hati kita masing-masing disingkap oleh Allah, kegelapan di dalam hati kita dibuka oleh Allah, sehingga hati kita jernih dan bening, kita akan mampu melihat keadaannya orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka kita akan semakin takut akan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah, gunakan waktu sebaik-baiknya mumpung kita masih hidup di dunia. Demikian, semoga tambah manfaat fi dini wa dunyal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.